Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Halo pemirsa Sinpo TV, kembali lagi dalam program Kilas Sinpo dengan saya Muhammad Solehan. Dalam tayangan kali ini akan ada dua isu yang dibahas, mulai dari kejanggalan tewasnya satu keluarga hingga jasad mengering di dalam satu rumah. Kemudian maraknya aksi geng motor yang membuat anarki di jalan. Untuk mengetahui seperti apa pembahasannya, berikut ulasan berita selengkapnya. Dimulai dari berita pertama, satu keluarga yang beranggotakan 4 orang ditemukan tewas mengering di dalam sebuah rumah di perumahan Kalideres, Jakarta Barat. Kematian satu keluarga tersebut menyisakan misteri. Pasalnya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari jasad korban. Semua jasad yang ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan mengering. Polisi menduga mereka satu keluarga kekurangan nutrisi dan asupan cairan. Hingga saat ini, belum ada kejelasan atas motif dari keluarga tersebut atas peristiwa yang terjadi. Dari pemeriksaan terhadap keluarga korban, mereka semua mengakui bahwa sudah lama mereka yang diperiksa polisi sudah tidak berkomunikasi dengan para korban. Untuk mengetahui situasi di lapangan, berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Warga perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat digemparkan dengan temuan mayat 4 orang yang tewas di dalam satu rumah pada Kamis 10 November 2022. Penemuan 4 jasad itu diawali dari warga sekitar serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah. Kemudian, warga melaporkan hal tersebut ke ketua RT dan membongkar paksa rumah tersebut. Dan saat dibuka, kondisi rumah dalam keadaan tidak berantakan dan ditemukan 4 orang penghuni rumah sudah dalam kondisi membusuk dan mengering. Terkait peristiwa ini, Kepolisian Sektor Kalideres bersama Satreskrim Polres Jakarta Barat dan Resmo Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung menggelar olah kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa baju korban, telepon genggam, buku rekening, dan buku catatan. Ya karena beberapa hari ini kan menimbulkan bau dari hari Senin kurang lebih. Tetangga sebelah dia lapor pukul 5.30 subuh saya mau berangkat kerja kurang lebih setengah 6 pagi. Katanya ini ada bau bangke. Ya sudah nanti kita sidik, dia bilang. Nah kurang lebih kemarin ada petugas PLN memutus aliran listrik ini. Dia juga mencium bau itu kemarin, itu hari Rabu. Ya, nah tadi sekitar pukul 6 sore saya lapor sama wilayah, minta didampingin untuk melihat dan membongkar isi pintunya ini. Melihat kenyataannya, kok ada apa gitu. Dan begitu saya lihat langsung saya telepon Polsek Kalideres. Mayat itu ditemukan di mana? Saya lihat pertama itu di jendela. Jendela itu tidak ada tali, ya, hanya pakai kawat nyamuk gitu. Saya sobek, terus ada ordeng. Saya langsung, saya lihat begitu saya lihat, wah ini ada mayat. Langsung saya lapor LMK saya. Terus segera telepon ke pihak kepolisian. Yang meninggal ini siapa, Pak? Yang meninggal ya sekeluarga itu. Satu keluarga. Berapa orang, Pak? 4. Terdiri dari Saya siapa? pertama melihat itu hanya satu. Satu di ruang depan yang jendela itu saya lihat. Itu satu. Ternyata begitu pihak polisi datang, dia ke dalam, total ada 4. Itu sudah 2 di kamar depan, 1 di ruang tengah, 1 lagi di kamar belakang. Pak, mayatnya itu terdiri dari siapa aja, Pak? Suami istri, anak dengan ipar. Ya. Ditemukan kondisinya seperti apa, Pak? Sudah, ya, sudah membusuk ya, Pak. Tapi kalau untuk yang Dian dengan mungkin ayah itu kurang lebih baru 1 minggu. Nah, kesini ya makin baunya makin warga yang setiap pagi sore jalan makin kenceng baunya.
Pak, ada tanda-tanda penganiayaan di dalam tubuh korban? Saya tidak melihat, Pak. Ada barang yang hilang, Pak? Itu pihak kepolisian, Pak, yang nantinya. Ya, Katanya ada mobil, Pak, di dalam. ya mobilnya kan sudah nggak ada. Keluar pun nggak tahu dibawa siapa. Karena orangnya tertutup. Orangnya tertutup, nggak terbuka sama lingkungan sekitar, Pak. Sama sekali tidak, Pak. Emang kerjanya apa sih, Pak? Nggak jelas, Pak. Mayat ini seperti kronologisnya seperti apa? Kronologisnya seperti apa, Pak Kasat? Ya, kita tadi dapat laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan awalnya ada tercium bau menyengat di rumah ini yang di belakang kita. Itu berawal dari kemarin pihak PLN pada saat ingin memutuskan aliran listrik, kemudian mencium bau menyengat. Kemudian pihak PLN melaporkan kepada Pak RT. Setelah itu Pak RT mencoba menghilangkan bau, tapi baunya tetap ada, sehingga Pak RT mencurigai bahwa telah terjadi sesuatu di dalam, sehingga melaporkan ke Polsek. Pihak Polsek datang bersama warga, Pak RT melakukan upaya paksa membuka pintu luar dan pintu dalam, dan pada saat dibuka ditemukan ada 4 jenazah di dalam, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Menurut informasi dari masyarakat, mereka satu keluarga. Kondisinya, Dan? Kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sementara hasil pengamatan kita pada saat olah TKP belum ditemukan. Motif sementara apakah bunuh diri atau Belum, kita belum bisa melihat. Saat ini jenazah kita bawa ke Keramat Jati untuk kita lakukan otopsi. Belum, ada beberapa tadi yang kita ambil keterangan langsung di Polsek. Ada beberapa barang bukti yang kemungkinan berkaitan dengan perkara ini kita sudah bawa. barang bukti apa aja, Pak Kasat? Ada beberapa catatan, kemudian ada handphone, alat komunikasi, ada yang lain-lain juga banyak. Ada barang yang hilang atau diambil gitu, Dan? Belum, kita belum ngecek semuanya. Kondisi rumah berantakan, Dan, atau gimana, Dan? Kalau hasil pengamatan tadi kita masuk ke dalam, kondisi rumah dalam keadaan rapi, tidak berantakan. Kasus kematian 4 anggota keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi teka-teki. Bagaimana tidak, hingga saat ini pihak kepolisian masih belum mengetahui motif kematian dari keempat anggota tersebut. Keempat jenazah ini ditemukan pada Kamis 10 November 2022, di mana pihak kepolisian tidak menemukan unsur kekerasan ataupun tanda-tanda bahwa keempat jenazah ini mengalami kekerasan. Namun keterangan dari tim forensik menyatakan bahwa keempat jenazah ini memiliki satu kesamaan, yakni di mana ditemukan dalam kondisi sudah mengering. Dugaan sementara, keempat jenazah ini diduga karena tidak menerima asupan selama beberapa waktu. Dari otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, pihaknya tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh keempat jenazah. Tim dokter justru menemukan jika keempat jenazah tidak menerima nutrisi cairan dan makanan selama 3 minggu, yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Terkait kabar tersebut, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Roysi menyampaikan, pihaknya juga masih terus melakukan penyelidikan terhadap motif dan penyebab dari kematian keempat anggota keluarga tersebut. Terima kasih. Kami akan menyampaikan terkait dengan kejadian di hari Kamis tanggal 10 November. Kira pukul 18.00 di perumahan Citra 1 Kalideres, yang mana awal mulanya ditemukan oleh warga sekitar, Pak RT, ada mencium bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian, dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki, 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan
berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Kita saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. Jadi saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pasca tewasnya 4 orang dalam satu keluarga yang ditemukan di dalam rumah di kawasan perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu 12 November 2022, keluarga korban mendatangi Polsek Kalideres, Jakarta Barat guna memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Riz Astuti, yang merupakan adik dari salah satu jenazah yakni Reni Margareta, mengatakan bahwa dirinya mengetahui saudara perempuannya meninggal dari ketua RT setempat. Ia juga mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan kakak perempuannya sudah 5 tahun yang lalu. Ini ngambil surat untuk mengambil jenazah aja udah. Bu, terakhir bagaimana Bu, komunikasinya kapan gitu? Kita nggak pernah komunikasi, justru itu yang jadi susah ya. Itu udah lama banget nggak pernah kontak sama dia. Berapa bulan gitu? Tahunan Pak. Tahunan. Terus mengetahui meninggalnya ini gimana? Dari Pak RT-nya. RT-nya pas kebenar kakak kan adik Pak RT-nya tinggal di depan di Gunung Sari di rumah kakak. Dari kakak baru kontakkan ke saudaranya. Kalau ibu sendiri hubungannya dengan adik Bu Reni. Adiknya dari istri? Istrinya. Itu kalau kondisi ekonominya keluarga gimana sih? Ya sedang-sedang aja biasa ya kalau menurut saya ya nggak pernah ada keluhan dan sebagainya, enggak ya istilahnya standar lah umum gitu. Kalau secara ekonomi Bu? Ya cukup. Tapi pernah dulu nggak punya makanan? Enggak. Nah justru itu kita udah berapa puluhan tahun kan nggak pernah kontakkan. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya hanya cuma lapar gitu nggak punya makanan kan bisa telepon saudara kan. Artinya kemungkinan itu jauh gitu teman? Tahu justru itu. Latar belakangnya apa sih kerjanya? Kenapa? Korban kerjanya apa sih? Kerjanya dulu jual kue. Yang bapaknya di kantor. Kantoran. Kerja kantor. Ibu. Dulu. Nah belakangan ya kita nggak tahu ya karena lepas kontak. Berapa tahun tuh Bu? Mungkin ada 5 tahunan ya. 5 tahun? Udah nggak pernah. Telepon-teleponan? Ya, enggak. Dari di Gunung Sari pindah ke sini, udah putus. Tapi untuk di rumah nggak ada makanan tuh kemungkinan kecil ya? Kemungkinan kecil sih kalau saya bilang ya. Ya tapi nggak tahu deh. Misalnya menurut saya ya ini rada aneh juga sih, saya juga bingung. Kalau misalnya dia lapar, nggak ada makanan atau kurang buat makan lah, kan dia bisa kontakkan ke kita. Saudaranya kan ada 7. Saudara 7. Sebelumnya pernah tapi? Nggak pernah sampai malah ngasih dia. Waktu di Gunung Sari sering ngasih makanan, ya baju-baju gitu. Kalau kita ulang tahun kirimin paket. Atau ada punya memiliki hutang gitu Bu dengan orang lain? Kita nggak pernah kontakkan lagi. Bukan pebisnis ya Bu? Bukan. Kantornya.
Penyelidikan masih terus bergulir di mana tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Barat ini juga beberapa kali telah menggelar olah tempat kejadian perkara, di mana selain itu tim gabungan Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Barat ini menghadirkan sejumlah ahli, diantaranya adalah ahli patologi dan juga anatomi, ahli forensik, ahli toksologi dan juga ahli DNA. Yang menarik di belakang saya juga merupakan rumah dari keluarga Rudianto Gunawan yang sudah terpasang garis polisi. Ditemukannya juga ada satu buah mangkuk berisi kapur barus yang digunakan untuk menyerap atau menghilangkan bau busuk. Jika ini benar adanya, keempat anggota keluarga ini patut diduga merencanakan kematiannya tersebut dan juga berusaha untuk menutup-nutupi kematiannya kepada warga ataupun tetangga sekitar. Dan juga sejumlah barang bukti seperti baju korban, handphone milik korban, buku rekening dan juga buku catatan ini juga turut diamankan oleh pihak kepolisian guna penyelidikan. Di mana situasi di sini memang juga terlihat cukup sepi, tidak ada aktivitas dari warga sekitar maupun dari tetangga. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Kemudian dilanjut berita kedua. Aksi geng motor kembali terjadi meresahkan warga. Aksi gila geng motor yang merusak sudah menjadi atensi pimpinan DPR RI agar Kapolda terkait bisa memberikan hukuman kepada pelaku geng motor yang meresahkan warga. Bukan sekali dua kali, komplotan yang suka memacu adrenalin dengan aksi kriminal kerap dilakoni oleh sekumpulan anak muda yang masih berusia pelajar. Untuk mengetahui rangkuman berita aksi geng motor, berikut ulasan berita dari tim Sinpo TV. Fenomena sekumpulan anak muda yang mengatasnamakan kelompok geng motor masih saja meresahkan masyarakat. Pasalnya, sekumpulan pemuda dan remaja bergaya koboi jalanan seringkali melakukan iring-iringan atau konvoi dengan membawa senjata tajam hingga mengancam para pengguna jalan pada malam hari saat kondisi jalanan sepi. Aksi arogan oleh geng motor yang lekat dengan aksi tindak kejahatan ini dinilai sangat merugikan masyarakat sekitar. Sebab tindakan mereka dinilai sangat brutal, yakni diwarnai aksi-aksi vandalisme atau perusakan yang tidak hanya mengancam materi tetapi juga mengancam jiwa masyarakat khususnya bagi para pengguna jalan. Berdasarkan laporan warga dan hasil patroli pihak kepolisian, persebaran aksi geng motor tercatat di sejumlah daerah. Salah satunya seperti yang terpantau di wilayah Bekasi yang diketahui ada sebanyak 37 titik lokasi rawan kejahatan tersebar di wilayah tersebut. Teror kejahatan geng motor tidak hanya mengancam wilayah Jabodetabek saja, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti yang kembali viral di jagat media sosial, yakni aksi gangster yang terjadi di kota Surabaya. Kawanan geng motor terlihat melakukan penyerangan di sebuah warung kopi di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Keputih, Surabaya, usai menyaksikan laga Piala Dunia pada waktu dini hari. Dari kasus ini tidak tanggung-tanggung, DPR RI langsung instruksikan Kapolda Jatim untuk menindak tegas pelaku geng motor yang meresahkan masyarakat. Saya pikir untuk di Jawa Timur saya sudah monitor, Kapolri sudah memerintahkan kepada Kapolda Jawa Timur untuk melakukan tindakan tegas terhadap pembegal-pembegal yang meresahkan masyarakat, terutama yang terakhir-terakhir ini marak soal membegal motor kan gitu. Maraknya aksi teror kawanan geng motor masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Seakan tidak ada jera, kejadian demi kejadian masih terus bermunculan. Sebenarnya motif apa yang mendasari perilaku geng motor atau gangster jalanan ini? Dalam beberapa kasus menyebutkan, kawanan geng motor ini terbentuk dari adanya perkumpulan remaja yang tidak memiliki tujuan yang jelas dengan berkegiatan di malam hari. Selain itu, adanya sikap fanatisme kelompok remaja yang berlebihan juga menjadi faktor pemicu lainnya. Di DKI Jakarta ini kan lagi marak soal geng motor. Apalagi Bapak dari pendatang terus anaknya kerja di sini. Kemungkinan ada pulang malam kan. Nah, Bapak sebagai orang tua itu ada rasa khawatir kah atau rasa takut kah? Seperti apa, Pak?
Sebenarnya kalau geng motor itu ya terus terang aja ya memang saya agak khawatir sih. Karena satu, mereka itu nggak tahu ya sebenarnya keinginannya seperti apa gitu kan. Kalau mereka menyalurkan istilah aspirasi pengen apa gitu ya itu boleh aja lah ekspresinya seperti itu. Tapi jangan di jalanan umum lah. Ya kalau ada sediakan suatu tempat gitu kan. Jadi nggak mengganggu lingkungan, nggak mengganggu orang, dan dia juga nggak terganggu gitu. Nah kalau ada kreativitas ya lakukanlah di sana gitu kan. Di mana yang kira-kira cocok dengan jiwa dan hatinya gitu. Ya kalau umpamanya di jalan kayak gini kan semuanya merasa terganggu dan dia juga mengganggu. Pengguna lain terganggu dan dia mengganggu kan itu. Kalau bisa kan itu jangan sampai terjadi. Kita kan kebersamaan. Jadi kita juga istilahnya nikmat, dia juga bisa menikmati dengan kreasi dia sendiri. Pak, tapi harapannya nih ke depannya untuk aparat keamanan terkait dengan geng motor. Ini kan marak lagi. Sebelumnya udah hilang, terus ini muncul lagi geng motor. Ini harapannya seperti apa ke depannya untuk pihak kepolisian terutama? Ya kalau untuk pihak kepolisian itu ya saya berharap itu sebenarnya semuanya anak bangsa. Ya kalau bisa itu tindakannya itu ya bukan dengan tindakan yang istilahnya kayak penjara, denda dan sebagainya, itu jangan. Ya pembinaannya itu dibina lah, maunya apa, kasihlah umpamanya tempat bermain kalian di sinilah gitu. Kreasikanlah seperti ini. Jangan di jalan umum lah seperti itu. Pendekatannya lebih persuasif. Gitu kan. Jadi kan mereka itu mungkin bersikap seperti itu karena usianya masih seperti itu. Mungkin kalau dia istilahnya 1-2-3 tahun ke depan mungkin dia ada perubahan, nggak akan seperti itu lagi gitu kan. Jadi jangan dikatakan mereka itu sebagai istilahnya orang buang, orang terbuang dan sebagainya, itu jangan. Semua orang itu kalau dibina nggak ada yang istilahnya bisa berbuat buruk, itu nggak ada. Orang berbuat buruk itu kan satu keterpaksaan, kedua juga karena keadaan, sudah itu ada kesempatan gitu. Jadi kalau mereka itu ditata, nggak ada sih sebenarnya anak yang nakal, karena mereka nggak terbina itu aja. Artinya monitoring dari pihak kepolisian, pengawasan dari pihak kepolisian ini diharapkan dapat ditingkatkan, Pak ya? Sebenarnya polisi itu nggak perlu ngawasi, arahkan aja kalian mau apa sebenarnya. Oh mau kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Kalau kumpul-kumpul silakan lah kumpul-kumpul tempatnya yang gitu. Jangan di tempat umum gitu kan. Ya kan mereka itu walaupun dia jalan-jalan kan ada tujuan. Namanya manusia kan. Cuman keinginan dia itu kadang-kadang salah tempat itu aja. Kalau umpamanya jalan, jangan jalan seperti ini. Ambilkanlah jalan istilahnya yang sepi. Kalau memang dia rombongan, kalau enggak pecah rombongan. Sekalian umpamanya ada 100 orang, 10 orang lewat dulu, di jarak 1-2 jam lewat lagi, jangan sekaligus, jadi kan terganggu orang. Kalau 10 orang termasuk kan nggak begitu lama gitu kan, kita bisa ngawasi, bertahap lah maksudnya. Gimana kalau kayak gitu kan saya rasa ya mereka juga nggak mengganggu lingkungan, ya aparat juga nggak ini, yang penting silakan lewat sini, tapi dengan catatan satu, per 10 orang lewat. Kasih jarak jeda setengah jam, 10 orang lagi lewat. Yang penting jangan kumpul di jalan. Sampai tujuan kumpulnya. Kalau dikasih pengarahan seperti itu udah nggak juga dia nerima, berarti mereka itu memang cari sesuatu yang nggak baik, gitu aja. Kalau sifatnya mau anarkis ya satu, ya pembinaannya lebih lanjut, masukin ke ya tempat yang lebih dibina lagi. Intens lagi. Tapi kalau umpamanya masih di luaran ini bisa ditata seperti itu, ya ngapa boleh deh ini. Apapun dalilnya mereka juga ya bangsa kita dan anak kita. Dan mereka seperti itu kadang-kadang terbawa keadaan, ya kesempatan, ya kadang-kadang kesempitannya juga. Ini kan lagi banyak marak geng motor nih Bu. Ibu sebagai warga merasa resah atau gimana tanggapannya Bu? Ya jelas resah. Iya resah karena ya. itu mengganggu kan. Ya itu sisi negatif dari ibu kota ya biasa sih ya. Ya memang sebaiknya ya memang ya rada takut juga sih. Tapi ya kita waspada aja.
harapannya untuk pihak kepolisian seperti apa, Bu? Apakah untuk meningkatkan pengawasannya atau monitoringnya lebih ditingkatkan lagi nih? Harapannya untuk pihak kepolisian seperti apa, Bu? Ya sebaiknya memang monitoringnya khusus untuk malam tuh mungkin lebih ditingkatkan, mungkin pada tempat-tempat tertentu mungkin harus lebih banyak lagi. Terus polisinya lebih aktif lagi, ya, turun ke jalan untuk gitu. Menghentikan itu geng motor. Ya. Dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, kelompok geng motor biasanya beranggotakan para remaja yang masih dalam tahap pencarian identitas dan jati diri. Jika ditinjau dari aspek kriminologi dan sosial, krisis identitas menjadi pemicu perilaku menyimpang para remaja. Mereka akan berusaha untuk mengeksplorasi beragam hal untuk memahami identitas dirinya. Perubahan biologis serta sosiologis memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi, yakni pertama akan terbentuknya rasa konsisten dalam kehidupan, hingga proses tahapan kedua yaitu tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja dalam wujud menyimpang sosial seringkali disebabkan oleh kegagalan remaja mencapai masa integrasi kedua. Dalam kasus kejahatan geng motor, proses belajar tingkah laku kriminal terjadi di dalam kelompok. Kebanyakan remaja bergabung ke dalam geng motor karena pengaruh teman selingkungan sebagai tempat terdekat. Untuk merespon aksi tindak kejahatan kawanan geng motor, pihak kepolisian terus melakukan patroli khusus pada jam-jam rawan di waktu malam hari hingga dini hari. Demi terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta untuk menciptakan proses belajar dan kontrol sosial yang efektif, maka keterikatan moral antara orang tua dan anak perlu terus dijaga. Dengan menanamkan pelajaran karakter pada anak, itu bisa menjaga setiap remaja dari perilaku yang menyimpang dan moral. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian tayangan Kilas Sinpo kali ini. Tetap ikuti pemberitaan Sinpo TV lainnya di media sosial Sinpo ID. Saya Muhammad Solehan beserta tim yang bertugas. Izin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya.